اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت المصلي ومخلوقي Hadratul Mukarramin jamaah sholat subuh masih dalam hidayah yang saya hormati, saya muliakan pada kisah dalam masyarakat yang jemaah sakti keluarga yang saya hormati. Puji berikan panjang Allah, alhamdulillah kita semua harus hadir dalam rangka melaksanakan perintah Allah yakni qiyamul lail. Setelah kita sholat berjamaah dia berdiri bersama-sama, sekarang kita lanjutkan dengan saling. Semoga kita semua dipanjangkan umur, sehat walafiat, kekuatan terbaik iman Islam kita. Allah berikan ilmu yang banyak bermanfaat, rezeki yang banyak halal dan barokah, serta kita anugerah husnul khotimah. Salawat serta salam kita mohon kepada Allah yang selalu dilimpahkan untuk dari kita yang mulia, baginda yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau yang mulia, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya. Semoga salawat untuk baginda tercinta wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini surah Al-Baqarah ayat 139. Maka Pak Haji membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengabdikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuhajjunana, apakah kalian semua mau berdebat dengan kami fillahi tentang Allah, bahwa dan Allah itu Rabbuna, Tuhan kita, Tuhan kami, warabbukum, dan Tuhan kalian juga. Walana, bagi kami, amalna, amal kami, walakum, bagi kalian, amalkum, adalah amal kalian. Wanahnu, dan kami, lahu, hanya bagi Allah saja, mukhlisun, tulus ikhlas menghambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kalau kita bicara munasabah. Jadi ayat itu biasanya tidak berdiri sendiri, ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Al-Munasabah pada pengajian yang sudah dimulai dari ayat 135 itu masih ada. Mereka kan mengatakan bunuh dan al-nasara kepada Rasul dan umatnya waktu itu, jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani. Allah menyuruh Nabi supaya menjawab, kul millata Ibrahim hanifan. Kami ini adalah baiknya adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam hanifan yang tegak lurus dengan tauhid. Nah itu terus saya katakan beberapa ayat. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada Yahudi dan Nasrani, kami ini mengikuti millah Ibrahim alaihissalam yang tegak lurus dengan tauhid. Nah, itu masih satu rangkaian ya. Kemudian pada ayat 139 dan mereka itu banyak berdebat terus. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, yaitu ayat yang berusaha jawab oleh Nabi Muhammad SAW, kata Allah, apakah kalian mengajak berdebat kepada kami fillahi tentang Allah? Maksudnya apa? Kalau terjemah memberikan makna yang memuaskan, masih sama-sama. Qala kembali, yakni Allah Ta'ala dafaru bi'ali kul atuhajunana fillah qul ya Muhammad lima'asyil yahudi wal nasara alladhina qalu laka wa li ashabika qul huda aw nasara tahtadu. Wahai Muhammad, maksud itu kata Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, siapa mereka ini? Lima'asyil yahudi wal nasara, untuk kelompok masyarakat Yahudi dan Nasara. Katakan kepada mereka, Yahudi dan Nasara yang mana? Alladzina qalu laka wa li ashabika, yang mereka berkata kepadamu ya Muhammad dan kepada sahabat-sahabatmu, yang dulu yang mereka katakan bunuh dan au nasara. Jawablah kalimat mereka yang disampaikan kepadamu dan sahabat-sahabatmu yang mengatakan, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, tahtadu, maka kalian Muhammad dan sahabat-sahabat akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalimat itu tersirat bahwa kalau agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah menurut versi mereka agama yang tidak memberikan hidayah. Kalau mau mendapatkan hidayah, maka jawabannya menurut versi mereka ikut baginda Rasulullah, selesai dapat hidayah. Kira-kira demikian. Ya, jadi mereka terus mengajak berdebat dengan Rasulullah SAW, tapi berdebatnya tidak pakai ilmu. Ini tersirat dari kata atuhajuna, berhujjah, begitu beradu argumentasi. Maka ya, mereka itu mengajak berdebat kepada Rasulullah SAW billahi tentang Allah. Tentang Allah itu apanya? Kalau menurut atau di sini, za'amu anna
dinahum khairun min dinikum. Satu, mereka beranggapan bahwa agama mereka itu khairun, lebih baik, min dinikum, daripada agama kalian, baik Islam. Mereka selalu begitu. Ya. Mereka mengatakan bahwa agama mereka itu lebih aman, karena kalau masuk kelompok Yahudi, maka kalaupun nanti harus disiksa, disana cuma sekali saja. Ya, itu versi mereka. Ya. Dan pasti di sana selamat. Nah, itu kan yang pertama itu. Kemudian tafsiran yang kedua, qul atuhajjunana, maksudnya adalah qul atukhasimunana. Ya, jadi ada tafsiran di dalamnya takhasum. Takhasum itu perdebatan, tapi tidak diinginkan untuk mencari hidayah, mencari benar, tapi perdebatan yang memaksakan supaya orang itu ikut. Dan Islam tidak boleh begitu. Ya, makanya ulama-ulama kita kalau berdebat itu adalah tidak lain untuk mendapatkan kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran. Kalau tujuan berdebat itu hanya untuk merasa menang dan kalah, tidak usah dibayar. Kenapa? Karena kalau orang berdebat untuk mencari kemenangan, niatnya sudah buruk. Maka kalau orang seperti itu tidak akan menerima pandangan-pandangan kita, sekalipun pada kita benar. Tinggalkan saja. Imam Syafi'i ketika diajak berdebat oleh orang-orang bodoh di zamannya, kata Imam Syafi'i, apakah kalian berdebat dengan saya ini ingin mencari kebenaran, atau Anda ingin merasakan menang? Kalau menang, gak usah berdebat, umumkan saja saya menang, saya kalah. Kalau itu yang dicari. Tapi kalau memang yang ingin dicari itu adalah kebenaran dan hidayah dari Allah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan berdoa ini. Begitu. Artinya apa? Umat Islam itu diajarkan kalau memang mau berdebat dengan siapapun, kalau mereka yang diajak atau mereka yang mengajak berdebat kepada kita itu tujuannya adalah mencari kemenangan, supaya dia sebagai orang yang pintar berdebat, sebagai orang pintar, ya sudah, gak usah dilayani. Katakan tidak ada yang pintar, ada benar silahkan. Nah itu ya. Karena percuma, apalagi kalau bahasa itu debat kusir. Ya, debat kusir. Kalau tidak salah, ya, yang namanya debat kusir itu dulu Kiai Ahmad Dahlan, katanya sejarah muncul istilah debat kusir. Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah biasa, yaitu tugasnya kan ceramah, gak saat itu ya. Karena tempatnya jauh, karena belum ada seperti sekarang, naiklah di rumah. Di rumah kan? Ya, kalau di rumah ada kusirnya kan? Supir di rumah itu namanya kusir. Kudanya tuh. Kata Kiai Ahmad Dahlan, dia bersuara yang bercanda, kasihan berani masuk angin. Kata supir, bukan masuk angin, keluar angin, ini gitu ya. Iya, berdebat dalam begitu, tapi tidak serius, bercanda aja. Ya itu bercanda. Oh iya benar. Tapi itu mudah, namun kita itu terangnya tidak masuk. Nah begitu terus, saya terus bercanda, tidak ada ujungnya. Ya bukan debat serius begitu, bukan aku
bukan ya sekedar itulah. Kata yang satu keluar angin, kata yang satu masuk angin. Nah itu tidak ada ujungnya sampai selesai pada kata awal sudah. Nah inilah hanya debat fusil. Nah jadi sejarahnya kira-kira begitu tuh. Kan sebenarnya tergantung perspektif mana yang digunakan, gitu kan. Kalau perspektif asbab, ya bahwa itu sudah sebab keluar itu tidak masuk angin. Kalau angin tidak masuk angin keluar kan. Nah itu saja. Nah jadi berdebat tidak pakai ilmu maksudnya, karena kemudian digunakan untuk perdebatan yang sama-sama ingin menang. Kalau debat seperti itu tidak, karena percuma mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tergantung. Sawa'un 'alaihim ma'andarahum am lam tundirhum, gitu ya. Sama saja bagi mereka itu, engkau berikan peringatan, tidak diberi peringatan, tetap akan begitu. Jadi dia kira-kira itu di sini diterjemahkan atau ditafsirkan atuhadunana atukhasumuna, saling berdebat tapi untuk mencari ketenaran. Yang Islam kalau sudah ada begitu sudah tinggalkan. Ciri-ciri orang yang bodoh itu kalau berdebat ingin menang, ingin kelihatan hebat. Islam Rai Musami, ayo kalau berdebat dan saya membicara diskusi secara sehat, kita keluarkan argumentasi. Kalau tidak tidak berargumentasi, habis amunisinya, ya sudah selesai, terima saja benar. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdebat tentang apa? Yang diperdebatkan itu menurut tafsirnya adalah fi wahdaniyatillahi ta'ala. Berdebat satu tentang keesaan Allah. Bagi umat Islam sudah clear, Allah itu Maha Esa, tidak perlu diperdebatkan. Nah kalau kalian bisa memperdebatkan, kan mereka ada yang mengamalkan bahwa Uzair itu anak Allah. Yahudi. Faqala al-Yahud Uzair Allah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair itu Nabi disebut sebagai anak Allah. Dan mereka ada yang mengatakan bahwa Isa itu, Masih itu anak Allah. Itu bertentangan dengan logika tauhid. Bertentangan dengan logika tauhid. Masa anak Allah akan dianggap Tuhan oleh mereka? Tuhan kok buang air gitu. Masa Tuhan yang suci buang air? Dan bertentangan dengan logika sehat. Buang air, kencing, sakit, marah, makan, minum, lapar. Nah itu Tuhan itu tidak perlu. Nah sekalipun nanti terus diberikan argumentasi mereka tidak akan terima, percuma tidak. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perdebatan ini karena mereka sudah merasakan anna dzalika kana qawluhum annahum aula bil haqqi wan nubuwah li taqaddumi nubuwwati fihi. Mereka mengajak berdebat kepada umat Islam Rasul dalam hal ini. Ya. Pertama mereka akan memperdebatkan, dan yang pertama dari kita tentang wahdaniyatullah ta'ala, tentang keesaan Allah. Logikanya rancu. Sebenarnya agama Islam itu sederhana, simpel konsep Tuhannya. Tidak jadi Tuhan itu adalah tiga, jadi satu kan begitu. Tuhan itu satu, yang kedua tidak menyerupai makhluk, ya, dan sebagainya. Kalau makhluk pasti ngantuk. Bayangin kalau Tuhan yang mengurus dunia ini ngantuk, kayak apa? Makanya kata Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Boro-boro tidur ngantuk aja enggak. Allah itu tiap hari
Jangan menganggap Allah itu diam. Kita ini semua diawasi oleh Allah. Yang diawasi oleh Allah itu bukan hanya fisik, sampai ke dalam hati kita itu diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya dalam akidah kita ada konsep muraqabah. Muraqabah itu dan ada rokibnya, ada rokibati. Diri kita merasa dipantau, diawasi oleh Allah. Kalau orang keyakinannya sudah sejauh itu yang disebut dengan muraqabah, maka tidak akan mudah dia bermaksiat kepada Allah. Tidak akan mudah. Sekali dia bermaksiat pasti ada semacam pergolakan itu di dalam batinnya. Tetapi kata Al-Ghazali, orang kalau sering bermaksiat maka lama-lama dia tidak merasa berdosa lagi, tidak merasa takut lagi, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya. Bahkan melihat orang berbuat dosa juga tidak lagi merasa berdosa kalau dia diam. Nah, nanti akan disebut dengan budaya berbisik. Amin aja. Kalau cuma saya juga atau saya begitu, dan begitu. Hanya diam. Kalau sudah seperti itu, maka kontrol sosial menjadi macet. Akhirnya orang bermaksiat pada diri. Saat itulah Anda berjalan. Ya, dia mengatakan mau berdebat itu karena merasa nabi-nabi mereka itu merasa yang paling benar karena lebih awal. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Isa langsung kepada Nabi Muhammad, kepada ulama. Makanya kemudian antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu disebut masa faktor. Masa faktor itu masa terhentinya kenabian. Ya, katanya kalau Nabi Isa itu dianggap sebagai satu atau tahun pertama Masehi, Masih itu dari kata Masih, maka Nabi Muhammad tahun berapa? Ya, 571 Masehi. Siapa itu rendah ada lagunya? Ya, ada kasidah. Iya. Kasidah apa itu? Kasidah ya. 571 Masehi di kota Mekah pada Bil. Ya. Walaupun itu kayak historisnya masih dibaca persisnya. Nah, kira-kira kalau itu mau dijadikan standar 571 Masehi itu berarti 571 tahun kurang lebih lah, cukup lama. Maka pertama memang karakter mereka itu adalah suka tahrif wa ta'dil. Tahrif itu membelokkan tapi mengganti agama, mengganti nas-nas isi nas kitab mereka. Yang kedua, bahasa agama itu kalau diterjemahkan, coba sekarang saya mendengar orang banyak masuk Islam itu dari kalangan sekuler, dari kalangan pembenci kepada Islam. Karena mereka kalau bicara diktator itu susah menemukan diktator asli. Semua sudah terjemah. Kalau umat Islam sebenarnya tidak boleh hanya ada terjemah, tetapi harus ada naskah aslinya, maksudnya bahasa aslinya. Coba tafsir terjemah pasti ada bahasa Arabnya, bahasa Quran. Tidak pernah berubah dari dulu. Kalau mereka ada. Nah, sementara terjemahan itu antara satu bahasa dengan bahasa ini jadi berubah. Namanya intikal makna, memindahkan makna. Seringkali bahasa yang menggantinya itu tidak waktu bahasa aslinya. Saya sering menyampaikan contoh sederhana. Dari bahasa Arab ke bahasa kita sangat jauh. Saya sering mengatakan bahwa ada takut dalam bahasa Quran itu khawf, ada takut dalam bahasa Arab itu khasyah. Terjemahannya itu takut, khasyah diterjemahkan takut, khawf
innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berjiwa ulama. Tidak bersebelah, berjiwa ulama. Kalau khasyah itu takut dalam arti penuh pengagungan, penuh penghormatan, tetapi balik ada berdasarkan yang luar biasa. Itu takut. Tapi kalau kita takut tidak makan, tidak minum, takut ancaman biasa, keselamatan jiwa seperti biasa, itu khusyuk. Jadi ada dimensi yang berbeda. Ketika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi takut, jadi sekarang dari muslimah. Nah itu. Yang kedua, bahasa Indonesia sendiri makin berubah. Kalau kita bicara kajian berhobi dan sebagainya, maka tentunya beda. Mungkin di tahun 40, 30 kata guru saya dulu, makna panggilan kepada orang sebelum bapak atau ibu hanya orang tertentu saja. Pak guru, pejabat atau apalah gitu, sebutnya bapak. Kalau orang biasa ya kamu biasa saja nyaman. Jadi itu bahasa-bahasa yang normal. Tetapi sekarang sudah beda. Siapapun orang bilang bapak. Siapapun orang dulu kita mengatakan kalau orang Sunda mengatakan guru itu kepada pak ibu itu hanya pada guru. Kalau orang biasa itu terus akan mengalami perubahan-perubahan sehingga harus kembalikan kepada standar bahasanya, bahasa aslinya. Nah sekarang sudah tidak dipakai lagi. Susah kata orang-orang sekarang yang masuk Islam mencari buku atau kitab aslinya yang berbahasa Suryani atau berarti. Nah itu ya, jadi bahasa itu akan melalui perkembangan. Kalau hilang teks aslinya maka iya, sudah sangat jauh. Apalagi sekarang bahasa kita itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa luar. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa karena nabi mereka itu adalah lebih dulu Allah lebih dulu Anda. Ya, wal nubu apa namanya? Annahum awla bil haqqi wal nubuwwati li takunu min nubuwwatihim. Mereka mengatakan kata lebih dulu adanya daripada kalian. Padahal sudah hilang bahasanya juga, teksnya juga. Yang kedua, mereka itu mau berdebat. Itu berarti kenapa mereka itu mau berdebat dengan Islam? Ya, kemudian berikutnya adalah ya, narwahatu bil iman minal arabi alladziina 'abadu al-awsan. Kan Nabi itu dilahirkan sebagai orang Arab. Makanya bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Karena untuk jadikan sarana komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad paham apa yang dipesankan oleh Allah. Dan semua Nabi itu diutus oleh Allah menggunakan bahasa umum. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumin liyubayyana dalam surat Ibrahim. Tidaklah kami utus seorang rasul saja. Satu rasul pun tidaklah kami utus illa bi lisani qaumin, kecuali diutusnya Nabi itu bi lisani qaumin dengan bahasa kaumnya. Liyubayyana lahum, untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad diutus karena lahir di Bali sebagai orang Arab. Pesan pertama yang disampaikan adalah kepada bangsa Arab, maka dengan bahasa Arab. Seandainya ada Nabi di negara kita, saat dia ada Nabi, mungkin bahasanya kalau Betawi ya bahasa Betawi, kalau di Jawa Barat bahasa Sunda, kalau di Jawa Tengah Jawa Timur ya bahasa Jawa. Dan bagaimana bisa sampai pesan-pesan agama itu kepada umat kalau memang umatnya tidak memahami bahasa itu? Makanya kita kan bertafsir ya kan tidak tahu tentang bahasa Al-Quran seperti apa. Jangankan kita Pak, orang-orang Arab di zaman Rasulullah saja. Nah sahabat, zaman Rasul sahabat, Rasul bujukan Rasulullah. Di zaman para sahabat itu
Seringkali tokoh-tokoh besar taksir kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas seringkali mencari para budak itu wali sastra. Ini orang-orang kampung ini yang suka mengembala kambing di zaman itulah yang masih tahu bahasa asli. Kalau Mekah itu sudah bahasa metropolitan, maka mungkin ada bahasa serapan. Nah, seringkali ketika Rasulullah bicara apa maksud dari kembang ini, mereka mendatangi tukang anggur itu. Apa bahasa Arab aslinya ini? Ya, lalu dipelajari. Oh iya, bisa. Di zaman itu sudah begitu, apalagi yang sekarang. Ya, bahasa Arab itu kalau bahasa Arab aslinya naklu itu misalnya. Naklu itu artinya pindah. Sekarang anak itu pindah. Dari semakala itu ada dua. Ada dalil nakli, ada dalil naklu. Nakli itu mindahin dari wahyu jawab walidah. Itu naklu. Dan sekarang masalah naklu itu dalam dunia perbankan itu transfer. Itu udah berubah. Kita kalau menggunakan misalnya mentransfer uang itu dengan menggunakan bahasa naklu putus, naklu nukul, artinya itu transfer uang. Kan mungkin perubahan. Mungkin kalau bahasa nakal zaman Rasulullah itu nggak ada yang begitu transfer pakai uang, pakai apa misalnya SMS baby. Ya, SMS baby. Apa namanya? Ya, pokoknya gitu lah. Saya jalan kalau begitu. Ada perintah bayar apa, biasanya ya, mereka itu menganggap karena yang dulu ya lebih awal. Dan kan sekarang juga ada begitu. Terus saya orang sih, kamu kan benar. Nah, ada yang itu misalnya. Ya, padahal kita itu sama-sama bangsa Indonesia ya. Saya suatu ada mempersoalkan. Dulu pernyataan orang-orang Hindu, orang pribumi, kita juga ada orang pribumi. Suka ada istilah itu dalam masyarakat. Padahal Madinah ini menjadi maju zaman Rasulullah karena ada kaum muhajirin yang berhijrah. Disatukan Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu bisa istilah itu digunakan lagi dalam kehidupan sosial hanya untuk memberikan perbedaan. Oh ini kamu pendatang, tapi kamu pribumi. Ya, jadi yang kedua mereka membawa berdebat dengan Rasulullah SAW karena mereka merasa nabi-nabinya itu adalah terdahulu walaupun ajarannya sendiri sudah jauh. Kemudian berikutnya adalah qaulun nanu abna'ullahi wa hibbahu. Karena mereka beranggapan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah, maksudnya nabi-nabi mereka itu, nabi-nabi kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Karena mereka merasa nabi-nabinya ini adalah anak Allah, bahasa mereka itu, maka mereka menganggap bahwa kalau disiksa nanti tidak akan masuk surga kecuali anak-anak. Yang kedua, mereka merasa tidak akan disiksa ya, kecuali hanya sebentar saja. Yang kedua, mereka menganggap bahwa yang akan masuk surga itu hanya Yahudi dan Nasrani saja. Dia mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja yang akan masuk surga. Ya, itu biasa keyakinan. Kita tidak perlu memberi kepada orang lain. Dalam bahasa agama kita tidak memperkenal, tidak membenarkan. Kami orang kafir tidak akan surga. Kami yang tidak boleh. Bahwa di internal kita harus mengatakan yang akan masuk surga itu hanya orang Islam saja. Ya. Tetapi Islam tidak mengajarkan kamu pasti masuk neraka. Saya masuk di dalam perdebatan itu nggak boleh. Sampai mencaci maki, menjadikan Tuhan yang mereka sembah boleh. Dalam Islam juga boleh. Ya. La tasubul ladina yad'una min dunillahi yasubbuna Allaha bighairi ilm. Wahai umat Islam,
kalian sekali-kali memaki-maki, menjelek-jelekan Tuhan yang mereka sembah. Tidak boleh. Karena kalau begitu nanti yasubunallah, mereka akan berbalik membenci, memaki Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi ilmi, tidak pakai ilmu. Kira-kira apa pesannya? Kalau Al-Quran mengatakan tidak boleh ke hadapan mereka, ya terhadap mereka mengatakan Tuhan kau ini, ya anggapan ini sesat dan sebagainya, apalagi mencela. Kira-kira pesannya kalau Allah melarang begitu? Apa kira-kira? Kita berarti kita harus hidup damai kan dengan orang, bahwa nanti ada suasana terjadi ya perdebatan misalnya, itu kan sekarang sudah ada perdebatan dialog antara, tidak untuk merendahkan mereka, karena kalau orang sudah merasa direndahkan Tuhannya tidak akan menerima bisnis mana. Tapi bagaimana perdebatan kalau mau secara sehat? Nah, boleh kan menjawab diskusi misalnya siapa tuh yang namanya Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat itu dari mana? Dari India. Luar biasa itu, ya sekian ribu mungkin orang sudah masuk Islam dan perdebatan itu diskusi. Tetapi tidak boleh negara itu jadi perang. Ya, mereka mengklaim bahwa tidak akan ada orang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Menurut surat Al-Baqarah ayat 111. Ya, di sini tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan hidayah kecuali Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka berdebat itu, mengajak debat kepada Rasulullah, karena mereka berkeyakinan itu tidak akan surga kecuali Yahudi dan Nasrani, tidak akan mendapatkan hidayah kecuali Yahudi dan Nasrani. Agama kami itu merasa benar karena agama yang sejak dahulu kamu itu cuma ikut saja, ikut agama kami, karena berperan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Rasulullah, kata Al-Quran, kalau mereka mengatakan begitu, ya, jawab, Tuhan yang kalian perdebatkan itu dengan segala turunannya. Kalau sudah bicara Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara agama, bicara Nabi, bicara ajaran, seterusnya, konsep ibadah, konsep teologi dan seperti apa. Kalau itu yang menjadi akar-akar yang perdebatkan, bukankah Tuhan kita itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa mesti berbeda? Gitu ya. Ya jawab, bahwa Rabbuna wa Rabbukum itu maknanya alamu. Ya, alamu bitadbiri khalqihi wa biman yasluhul risalah wa biman la yasluhlah. Tuhan kamu dan Tuhan kalian itu, Tuhan saya dan Tuhan kalian itu sama. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha mengatur, menetapkan makhluk-makhluknya siapa yang berhak mendapatkan risalah dan tidak berhak mendapatkan risalah, siapa yang layak mendapatkan risalah dan tidak layak mendapatkan risalah Rasul. Bukan kalian yang atur. Tidak boleh kalian mengatur bahwa Muhammad SAW itu tidak berhak menjadi seorang Rasul. Bukan urusan kalian. Emang Nabi menjadi Nabi, menjadi apa? Muhammad SAW menjadi Rasulnya. Adapun Nabi Tahanus di Gua Hiro menjelang turunnya wahyu pertama, karena pertama lihat situasi sosial yang tidak bagus. Makanya tidak kita sebut, kalau masyarakat sudah susah diwarnai oleh kehidupan agama atau menjadi agama, dan khawatir kita juga kena itu, pada masyarakat semua diberikan masukan tidak mau menerima, bahkan kita khawatir kita dan keluarga kita tidak aman, sudah kita khawat hijrah. Dan Rasulullah itu kok mereka menyembah Tuhan, menyembah berhala itu tidak memberikan manfaat dan mandor, kok ada disembah. Akhirnya Nabi menghasilkan diri merenung, itu namanya Tahanus. Di mana? Di Gua Hiro. Seringkali orang dulu ngambil bekal sekian lama, beberapa hari, pada apa naik lagi ke Gua Hiro.
Sekarang orang-orang sudah bisa naik pada dia di foto dan sebagainya. Seperti yang maksud kita itu. Saya mendapatkan video kredit dari Masjid Haramain, Masjid Mekah, Masjid Madinah. Sekarang mengkritik orang-orang Indonesia yang pada ibadah di sana. Sebentar sapi dikirimkan. Coba itu kira-kira berapa? Dikirimkan dulu. Sedang bawa foto dia tidur. Kira-kira apa tujuannya? Gue ini mungkin ya khawatir gitu. Kalau dia tidak ada penjelasan seperti itu, khawatir lama-lama muncul. Karena kata Mahfud Abdullah Suri Al-Sari, ria itu muncul di dalam 3 waktu. Satu sebelum ibadah, 2 ketika, yang bahaya lagi setelah. Waktu itu tidak niat ria, tidak sama sekali. Tapi lama-lama bisa muncul. Nah, sudah sampai di akhir itu begitu. Saya sering ngomong sama keluarga, kalau makan enak itu jangan suka posting mana. Bayangin kalau keluarga kita tidak mampu. Ya Allah, enak banget ya orang makan ya. Gitu. Cuma kalau sudah ada sama dengan mudah. Dosa aja gitu ya. Kalau mau ya posting itu ya memberi nasihat aja. Kalau makan cuma makan aja posting. Apa istimewanya? Ya, saya takutnya itu jadi dosa kalau jadi hilang atau kalau tidak berkurang kepada ibu-ibu ya Allah. Iya. Apalagi foto-foto yang diposting itu foto-foto sendirian. Udah gitu, kalau itu supaya kelihatan cakep itu. Ini cerita. Yang tadinya berangkat keluar tujuannya apa itu coba? Kalau mau mungkin ada suami lah, gitu ya. Kalau tujuannya udah begini itu, akan timbul masalah, akan timbul kerusakan. Ya nanti posting ibadah-ibadah itu dikritik oleh Imam Masjidil Haram, Masjid Al-Madinah. Kita juga begini. Kecuali kalau keluarganya mungkin saya sekarang posisi di mana, Bu, Pak yang saya haji, saya posisi lagi di Musdalifah, menasihati fotonya, itu internal saja. Kalau dikirim di grup, khawatir menurut saya amal kita itu jatuh dari orang Subhanahu wa Ta'ala tidak. Jadi Tuhan itulah yang mengatur kita semua. Kamu gak usah ini. Ketika Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat menjadi Rasul, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak itu walaupun Nabi Ibrahim itu dia tidak punya ingin menjadi nabi dan nabi-nabi selanjutnya. Hanya diperintahkan oleh Allah ketika berembun dan sebagainya, membersihkan diri, mendapatkan wahyu, diperintahkan oleh Allah. Makanya ada istilah Nabi dan Rasul. Kan yang membedakan Nabi dan Rasul itu terletak pada kewajiban menyampaikan atau tidak. Dari situ, Pak. Jadi kamu usaha ngatur. Ini kan perasaannya sendiri kan. Ya saya sering menyampaikan ini karena itu sendiri. Di dalam kitab-kitab mereka itu disebutkan bahwa akan datang Nabi terakhir Nabi zaman yang memperkuat risalah-risalah Nabi sebelumnya. Mereka menganggap berkeyakinan bahwa yang akan keluar itu dari Bani Israil, ya dari Bani Israil. Tetapi ternyata yang datang itu bukan dari Bani Israil, bukan dari keturunan Ishak Yakub, keturunannya dari Ismail datangnya. Yang Ismail itu dianggap oleh mereka dari Siti Hajar, si Hajar itu dianggap sebagai selir, bukan ratunya gitu. Kalau negara itu ada ratu ya, raja ratu, dan ada istri yang tidak apa namanya, dedersi apa namanya, ya itu selir ya namanya ya. Nah ini tidak selir, sehingga dianggap sebagai sekamang baris kedua. Nah yang paling berarti kami tiba-tiba muncul Rasulullah SAW Muhammad dari bangsa Arab yang mereka menganggap bahwa
bahwa bangsa Arab itu memang punya penyembah berhala. Ya, nggak ayat penyembah berhala. Ya kalau punya penyembah berhala jangan lihat itu Nabi itu justru menawari mereka supaya tidak lagi menyembah berhala. Nah gitu ya. Jadi jangan merasa benar itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian jangan menganggap bahwa kami kepada ini loh, kami yang lebih banyak surga. Ya nanti dia kesimpulannya saya coba berikan kesimpulan. Amma kalau kalian dari warubuna warubukum, yang kedua yang berikutnya lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Wal muradu bihi an-nasihati ini karena Allah Ta'ala Nabi kullahum hadza qaul. Ini adalah pesan dari Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka sebagai nasihat dengan kalimat. Nabi selalu menyampaikan kalimat sebagai nasihat bagi mereka, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Maksudnya orang itu keselamatannya sangat ditentukan oleh apa yang dia lakukan, bukan oleh nabi kita, bukan oleh keturunan kita yang kiai ulama, tidak. Sekalipun orang tuanya nabi, kalau ada anaknya kafir tetap tidak akan salah. Seperti Kain, putra dan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Jangan menganggap bapaknya Nabi lalu anaknya secara otomatis masuk surga, tidak. Bagi kalian itu yang bisa menyelamatkan hidup kalian di akhirat, apa yang kalian lakukan itu pesan Al-Quran ini. Lana amalna walakum a'malukum. Saya juga celaka atau selamat di akhirat sangat tentukan apa yang sudah dilakukan. Tidak yang itu bisa membantu. Suaminya orang soleh, istrinya celaka, tidak soleh, maksiat, tetap neraka. Siapa contohnya? Istrinya nanti ibu ya. Kalau suaminya rajin ibadah, yang bagi sunnah ibu-ibu tidak ibadah, ambil aja lah. Karena nanti suami saya hanya masuk surga. Bisa. Enggak, saya bu ya. Halo. Ya. Ya. Ya, maksudnya dalam ngomong berapa? 2020 kita batahin buat di sini. Ya, kalau mengadang gitu kan, minggu sama tapi ya. Iya. Ya. Islam itu tidak mengajarkan begitu. Kata para ulama, kalau kalian mengharapkan syafaat dari para nabinya, caranya ikuti ajarannya, ikuti cara hidupnya, masuk surga. Dengan mengikuti cara hidupnya, cara ibadahnya, tauhidnya, ikut seperti Rasulullah, itulah yang akan mendapatkan keselamatan kita. Bukan berarti klaim. Ya, klaim wah ini enggak. Kalau sudah sejajar nih, ya satu barisan, satu cara, insya Allah mereka memberikan syafaat. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam surat dan ayat kursi itu tentang syafaat itu kecuali dengan izin Allah. Nah, orang yang ingin Allah itu inline dalam satu garis. Kalau berbeda nggak bisa. Kita cinta kepada Nabi, mengikuti ajarannya, mengikuti cara hidupnya, sangat mungkin Allah memberikan pertolongan bagi syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak begitu, Nabi orangnya santun, ini galak. Nabi orangnya halus, ini kasar, yang gitu. Nggak bakalan. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kata Allah kepada Rasulullah, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti saya. Fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan
mengampuni dosa, jadi ikut Nabi. Tidak, mereka itu menganggap karena Tuhan Nabi kami ini terdahulu mana pasti kami akan selamat walaupun Allah menyiksa kami cuma sehari saja. Itu begitu. Lana amalna walakum amalukum. Yang bisa menyelamatkan kita itu amal kita, wasilahnya kita, bukan amal siapa-siapa. Ya saya pikir itu ya tahu benar atau enggak ya itu untuk settingan atau enggak. YouTube itu siapa? Itu yang menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada kelompok yang mungkin sebagai baik. Ada orang maksiat lalu dia mati, ditulis sama Habib ini namanya di belakang, aman masuk surga. Bagaimana itu? Ya. Sehari Habib ini Isra-nya 70 kali dalam sehari Isra. Ya, itulah yang menyalahkan mengapa orang bertanya-tanya tentang eksistensi nah dia iman dan grupnya itu. Jadi di latar belakangi oleh kok keturunan Rasulullah itu begitu. Akhirnya bukan berarti menafikan dengan Rasulullah, cuma katanya ini keturunan Rasulullah bukan itu kan pertanyaannya. Kalau keturunan Rasulullah itu luar biasa, anaknya baik-baik. Kata Imam di kenapa begitu? Pada orang mengatakan lama amaluna walakum terserah kepada kita. Ya. Kata Al-Quran, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Kalau mau beriman dia beriman silakan. Kalau mau kafir silakan. Tapi yang menyelamatkan kalian itu bukan nabi kalian. Ya. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Wa man aba ya Rasulullah. Setiap semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang tidak mau itu ya, kecuali yang tidak mau. Setiap umatku kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah, masuk surga. Orang jarang akan berbagai juga kepastian. Jadi ada yadkhulul jannah, ada dakhala. Setiap umatku pasti masuk surga. Ya, kecuali bagi yang tidak mau. Wah iya Pak ya Rasul, siapa yang tidak mau itu? Man atau ani dakhala. Siapa yang taat kepada masuk surga? Taat itu kan berarti diterjemahkan dalam bentuk ketaatan kepada aturan-aturannya, mau mengikutinya. Nah, jadi jangan kita mengatakan kita akan udah umat Rasulullah pasti masuk surga walaupun banyak maksiat, ya bisa begitu. Ya. Memang ada hadis mengatakan, hadis qudsi, yaitu umat Rasulullah itu ujung-ujungnya akan masuk surga selama ada imannya dalam hati yang tidak rusak. Dakhala jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Masuk surga. Semua umat Rasulullah masuk surga walaupun banyak maksiat selama kemaksiatan itu tidak menyebabkan lunturnya iman, hilangnya iman masuk surga. Tapi disiksa dulu, dibersihkan dulu begitu. Karena ada imannya. Karena surga itu hanya berhak dihuni oleh orang-orang yang beriman. Tidak beriman tidak masuk surga. Makanya dibersihkan dulu lagi, dicuci bersih di neraka. Sudah selesai, yang hilang dosanya bersih, baru dia masuk surga. Tidak bisa kita mengatakan enggak, kita maju lah. Apalagi kita orang beriman pasti masuk surga. Ya, kalau disiksa sebentar biasa aja. Sebetulnya leher kafir harus nafsu. Atau yang mengklaim begitu jangan dia udah bisa pergi tidak masuk surga. Kita aja maaf kita ini yang mesti menjaga ibadah ya. Ya Allah jangan sampai soal saya ketinggalan. Kita sudah menjaga sholat yang 5 waktu saja. Bulan Ramadan juga kita jaga puasa kita. Bagi yang sudah bisa haji, sudah bisa pergi haji, yang sudah nisab bayar zakat, sudah lapor semua, kita masih khawatir. Ya Allah, jangan saya tidak selamat. Jangan saya masuk surga, tapi neraka dulu. Tapi ada nggak khawatir seperti itu?
itu insya Allah tanda beriman atau Rasulullah. Tanda iman begitu. Kalau tidak beriman maka ada surga. Nah, itu karena tidak beriman. Iya. Ya. Ya. Wa rabbuna wa rabbukum lana amaluna wa lakum amalukum. Yang terakhir ya wa nahnu lahu mukhlisun. Ternyata lana amaluna wa lakum amalukum itu tidak cukup kalau tidak ikhlas. Ikhlas itu bahasa kata khalas, bersih. Seperti begini kalau ikhlas itu kayak besi ada karatnya, lalu tembak pakai api bersih itu, karatnya bersih, kalau itu ikhlas bersih. Jadi hilangnya perkara yang kotor. Selama ibadah kita itu lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, itu disebut ikhlas. Walaupun ikhlas itu kata ulama ada levelnya. Ada levelnya. Ada ikhlas itu masih mengharapkan sesuatu dari Allah. Seperti atau karena takut, seperti anak takut sama orang tua, seperti itu kami berbuat itu masih kategori ikhlas. Kalau memang yang diharapkan itu dari Allah. Di antara kita masih ada enggak melaksanakan ibadah takut tidak masuk surga, takut neraka? Halo? Iya betul ya. Takut masuk neraka, takut disiksa. Sekian banyak Allah yang menyampaikan informasi tentang bahayanya orang yang maksiat kepada Allah. Kalau seperti itu bagian kita transaksional ibadah. Iya, transaksional. Ikhlas bukan? Ya, harusnya yang paling ideal itu kata para ulama tasawuf, ibadah itu nggak usah bicara surga neraka. Mau surga neraka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah. Jangan sampai Allah tidak menyukai siapa itu. Bagi saya sudah tidak ingin surga neraka. Ada kita begitu. Kalau saya ibadah salat subuh enggak, saya tidak mencari surga neraka. Kalau saya mencari sholat subuh dan Abu Bakar maka aja. Ada yang begitu enggak? Wah indah Allah benar, wah indah Allah benar itu kan dia. Kan mengajarkan Allah itu semua selama mengharapkan sesuatu itu dari Allah tetap masih dikategorikan sebagai ikhlas. Selama harapan dari Allah, seperti kita mencintai istri suami kita, gitu ya. Orang kalau melihat calon suaminya, calon istrinya yang dicintainya sedang kerepotan, membantu karena ingin dibayar, atau kenapa? Karena ini cintai saya, cintanya bukan. Ya kan begitu. Tidak mau cerita. Dari kalau saya yang motor saya, setelah yang motor bayar berapa? Tidak bicara begitu. Kalau konsepnya apa? Cinta nggak bicara begitu. Sudah bicara tanggal dia begini, ingin mendapatkan perhatian. Tapi tujuan ya, saya bukan ingin tetapi saya ingin mendapatkanmu, kan begitu ya? Kan kita itu katanya begitu. Pertama ingin dekat, ya, ingin perhatikan. Setelah ingin perhatikan, sudah ingin dekat. Setelah ingin dekat, saya bukan ingin dekat lagi dengan kamu. Tahu ya, saya ingin dirimu sayang. Gitu ya. Ya gitu ya. Ujungnya apa itu? Ingin memiliki. Nah, itu maksud cinta itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menjadi orang yang dicintai. Ya, bahkan merasa ada istilah nanti dalam konsep Islam Jawa ada yang namanya wahdatul wujud, manunggalin rusi. Jadi yang saya baca. Jadi saking cintanya Syekh Siti Jenar itu merasa dirinya sudah merasa bersatu dengan Allah. Itu kan perasaan. Sehingga aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kira-kira kalau orang
Kalau kita begitu lah. Halo, kalau kita begitu nggak kan? Bisa begitu lah. Aku adalah milikmu, engkau adalah milikku. Ya, ternyata itu berapa juga bisa. Nah itu ya, terus saya berdoa Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ibadah kamu, tapi yang paling menentukan wa nahnu lahu mukhlisun, ikhlas. Kata para ulama masih dikategorikan sebagai ikhlas selama yang kita harapkan apapun bentuknya, selama dari orang yang kita ibadai, organisasi itu masih ikhlas. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, siksa bagi orang yang berdosa, surga bagi orang yang bertakwa, itu masih janji Allah, tetap dikategorikan ikhlas, dan itu yang masih transaksional, tapi transaksinya kepada yang kita ibadahi, tidak masalah. Tapi yang paling ideal kata mereka, tidak mesti karena surga dan neraka, tetapi karena cinta kepada Allah. Amin. Ya, kesimpulannya apa nih? Ya, kesimpulannya biasanya kesimpulan lagi dulu kemarin itu ya saya ada lamban jawab itu ya ini saya bangga ya saya bisa bangga gitu kan ya sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pertama ya isi dari ayat ini adalah akan tu'aki wa hadiyah ala mabda tauhid wa ihas ibadatillah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ujungnya kelihatan bahwa semua ibadah dan apapun harus harus berdasarkan tauhid dan ikhlas. Itu ayat yang menjelaskan kepada kita seperti yang pertama, ibadah-ibadah kepada Allah itu yang akan dinilai oleh Allah adalah yang berangkatkan dari tauhid dan ikhlas kepada Allah. Kalau sudah ikhlas itu lillahi ta'ala, yang menjadikan itu sebut lagi lillahi ta'ala Allah berjamaah. Ya, itu yang pertama dari kesimpulan tujuan. Yang kedua, dalam hadis ayat Nabi Muhammad SAW birokil jadal haula wahdaniyatillah ma'al kita ayyuhi wa nasra alladhina yad'una atauhum dina. Jadi ayat ini perintah kepada Rasulullah SAW untuk tidak mau berdebat dengan orang yang pici. Yahudi itu pici, yang tidak mau mencari kebenaran, apalagi berdebat tentang wahdaniyah itu keesaan Allah. Sudah tahu mereka itu tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, di dalam konsep Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Allahu ilahul jami', bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan semua manusia. Ya, al-muslimina wa al-kitabi, orang-orang Islam maupun orang-orang yang diberi ahli kitab, yang diberi kitab Taurat dan Injil. Tapi harus kembali kepada tauhid. Yang ketiga, wala takunu an-najatu bil i'timadi ala amalil akharina min al-islam min al-asrar wa ghairihi. Wala takunu an-najat, tidak ada keselamatan berarti bil i'timadi dengan cara bersandar ala amalil akharina min as-salaf. Tidak ada keselamatan dengan bersandar kepada amal orang lain, para nabi yang terdahulu. Tidak bersandar kepada amalnya, akan bagi kita tidak bisa. Tapi dijawab sebagai lana amalna walakum malakum wala syafa'ata as-salihina duna intifahi bi hadihim wa sunnatihim. Tidak ada syafaat, wala ala syafaat as-salihin, tidak ada syafaat dari orang-orang yang soleh sekalipun. Duna intifa'i bihatihi wa sunnati, tanpa mengambil manfaat dari hidayah yang mereka jalankan dan mengikuti sunnah. Nabi tidak akan memberikan syafaat kalau kita tidak mengambil manfaat dari ajarannya dan tidak mengikuti sunnah. Tidak ada. Ya, wa inna masada bin anas asada bin najah bil amali shalih.
hanya keselamatan itu hanya didasarkan pada amal soleh yang sudah kita lakukan. Wa asasus sholahi ikhlas ibadatillah. Ya, dasar dari kesolehan itu adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Wa haqiqatul ikhlas, hakikat ikhlas itu adalah tasbihatul fi'li an mura'atil makhluqin, bersihnya hati ketika beramal dari ingin dilihat, ingin diketahui oleh orang lain. Makanya Pak, amal wajib itu boleh demonstratif, sholat berjamaah yang wajib saja, puasa diperlihatkan yang wajib, yang sunnah itu tidak perlu diperlihatkan. Sholat sunnah itu nggak perlu orang tahu. Makanya Nabi di awal itu kan sholat tarawihnya nggak perlu masih, cuma 3 malam pada satu bulan itu Nabi sholat tarawih. Sholat duha, sholat apa di rumah saja, itu kata para ulama itu nggak perlu kelihatan orang. Jadi yang sunnah itu, kalau kita sedang puasa, diajak makan puasa kita sunnah, itu hukumnya lebih sunnah dibatalkan puasanya. Kenapa? Saking ibadah sunnah kita tidak perlu kelihatan orang itu, supaya tadi disebut tukang puasa. Jadi yang wajib seperti yang mengajak. Kalau yang sunnah itu kita urus, kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat akhir di rumah? Nah itu kan Rasulullah di rumah. Sampai Siti Aisyah pernah pegang kaki Rasulullah SAW. Sunnah, ibadah sunnah itu disembunyikan, ibadah wajib diperlihatkan. Puasa Ramadan, tapi nanti puasa sunnahnya kalau makan, saya lagi puasa nih. Besok ada makan malam ya? Ya, tapi saya mohon ya, kita besok puasa ya. Ya, walaupun nanti dalam ini kalau orang yang ngajak makan itu merasa tidak senang dan kita tolak, ya kita batalkan puasa sunnah itu. Tapi kalau orang sudah mampu, nggak apa-apa, itu darinya. Intinya dan ibadah itu disembunyikan, yang sunnah, yang wajib diperlihatkan. Nah itu ya, supaya kita semakin lurus kepada khawatir, lagi puasa, lagi ibadah, apa ada orang tuh tahu kan dia puasa itu kan puasa. Nah itu ya. Yang keempat, kullu fardin mas'ulun an a'malihi. Setiap manusia itu mas'ulun akan ditanya an a'malihi, tentang amal kita yang amal kita. Diaudit bahasa sekarang. Fatihahnya bagaimana, rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, puasa itu diaudit Pak. Jangan menganggap ibadah kita itu lepas itu saya tidak dibangun. Ya dilihat oleh Allah. Itu pentingnya kita mencari ilmu. Bagaimana kita akan tahu ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan ilmu, kalau kita tidak mau mencari ilmu. Makanya kata Nabi, asyadun na'atiga, yang kalimatnya dari Rasulullah itu, asyadun nasi ta'adiban yawmal qiyamah, sebelumnya sama. Yang kedua, asyadun nasi khosratan yawmal qiyamah, kalimat dari Rasulullah. Yang ketiga, asyadun nasi nadmatan yawmal qiyamah. Yang pertama adalah orang yang paling berat siksanya di akhirat. Yang kedua, orang yang paling rugi di akhirat. Yang ketiga, asyadun nasi nadmatan, orang yang paling menyesal di akhirat. Ar-rajulu yumkinu fi talabul ilmi wa lam yahdu. Orang-orang yang diberikan imkan, kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, tapi tidak mencari ilmu dia. Di rumah itu berat, nyesel, kayak malinah, kayak koruptor ketangkep, nah baru dia nyesel. Ya tuh, misal kira-kira koruptor itu, ya walaupun ada polisi dan amnesti, misal, ya kalau dia orang nggak bisa. Di dunia bisa ada begitu ya. Ya, bukan Nabi mereka mengatakan salah, tidak. Maksudnya di dunia itu ada polisi, ada misalnya kalau Ramadan, kalau di dunia ada remisi, ada utuh begitu, utuh begitu. Tidak ada ya.
Jadi semua akan mempertanggungjawabkan ibadahnya, apa perilaku perbuatan kita, maka harus dipandu oleh ilmu. Ilmu itu kata Al-Ghazali, ilmu yu'ta wa la yaqi. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang didatangi, dicari, bukan datang sendiri. Datang tidak kira gitu. Kalau bisa misalnya yang dipanggil, sekali-kali saya dipanggil mana? Maksudnya dipanggil rumah itu, peripatan sebagainya. Kan sekarang begitu. Begitu saya nungguin udah anaknya masih pada tidur. Saya nggak begitu dulu. Tapi dia ngomong. Jadi datanglah ke gurunya. Saya datang ke masjid, datang ke misalnya begitu. Ya, yang terakhir sebenarnya ini umaru al-muslimuna bikhlas ibadatihim lillahi wahda la ghairi. Umaru diperintahkan al-muslimuna orang Islam itu diikhlasi dengan ikhlas ibadah, ikhlas ibadatihim, ikhlas dari ibadahnya lillahi wahda semata-mata karena la ghairi, tidak ada selain Allah. Jawab sekalian saya kira demikian. Alhamdulillah. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.